Halo semuanya, nama saya Bri dan saya ada pertanyaan bagi kalian semua. Apakah kalian tahu bahwa internet atau teknologi juga ada dampak negatifnya selain berguna untuk mendapatkan ilmu dan informasi-informasi penting? Di video ini saya akan memberitahu kalian tentang dampak negatifnya. Salah satu masalah atau dampak negatif dari teknologi adalah kecanduan digital. Apakah ada yang tahu apa itu kecanduan digital? Kecanduan adalah di mana kita memiliki perasaan mau dan mau lagi untuk melakukan sesuatu. Kalau kecanduan digital, artinya kita tidak bisa berhenti menggunakan teknologi. Nah, itulah kecanduan digital atau digital addiction. Mengapa kecanduan digital ini dapat terjadi? Yang pertama, pengasuhan yang kurang tepat. Kesibukan orang tua dengan pekerjaannya, kurang ilmu, anak tidak mau cari tahu dampak negatif teknologi, dan hanya sibuk dengan gadgetnya terus. Teladan yang salah dari orang tua. Apakah kalian pernah dengar kutipan children see, children do? Kutipan ini berarti apa yang anak lihat, anak lakukan. Mungkin anak sering pakai gadget karena orang tuanya menggunakan gadget juga. Lalu yang kedua adalah faktor neuroscience. Efek dopamin. Aplikasi yang sedang dibuka pasti sangat menyenangkan, sehingga dapat mengefek hormon yang dapat meningkatkan suasana hati, yaitu dopamin. Yang kedua, kendali diri rendah. Yang ketiga adalah desain teknologi yang menarik, yaitu warna cerah, fitur autoplay, seperti di YouTube, notifikasi aplikasi, dan kejutan dan kebaruan aplikasi. Seperti contohnya, level up. Yang keempat adalah pengaruh lingkungan. Coba bayangkan, apakah kita akan kecanduan digital kalau tidak ada orang di sekitar kita yang menggunakan gadget terlalu sering atau bahkan tidak menggunakan gadget sama sekali? Pastinya tidak, karena apa yang seseorang putuskan untuk lakukan pasti terpengaruh lingkungan sekitarnya. Dampak negatif kecanduan digital adalah gangguan mata. Jika kita tetap di depan layar, walaupun sudah tahu bahwa mata kita tidak sanggup lagi, kita bisa kena gangguan mata, seperti plus, minus, silinder, atau radiasi mata. Kedua, mengganggu pola tidur. Jika kita terlalu lama menggunakan gadget, kita bisa jadi tidur terlalu malam sehingga waktu istirahat atau tidur kita mengurang. Yang ketiga, postur tubuh jadi bungkuk. Jika posisi duduk bungkuk terus, mungkin kita jadi tidak bisa berada di posisi tegak lagi karena tulang belakang kita sudah mengikuti bentuk posisi kita, yaitu bungkuk. Mengganggu studi. Kalau ada notifikasi dari aplikasi yang kita sukai dan yang menurut kita menarik, pasti kita jadi ingin membuka aplikasi tersebut. Sehingga kita tidak mendengarkan dan mengikuti pelajaran. Obesitas. Obesitas dapat terjadi karena kita terlalu sibuk dengan main game sampai tidak berolahraga atau tidak bergerak. Akibatnya, ada lemak lebih dalam tubuh kita. Kurang bersosialisasi. Jika kita main gadget, kita mengalihkan fokus kita ke gadget tersebut. Kita jadi tidak bersosialisasi. Mungkin ada teman, tapi kita tidak pernah berinteraksi dengannya. Kasus kecanduan digital. Selama pandemi, kasus kecanduan internet naik 5 kali lipat. Sebelumnya, Siste telah melakukan survei kepada 2.933 remaja dan 4.734 orang dewasa berusia 20 sampai 40 tahun di 33 provinsi Indonesia.
Hasilnya, tingkat kecanduan internet pada remaja meningkat hingga 19,3% dengan rata-rata durasi bermain internet selama 11,6 jam per hari. Sementara kecanduan pada orang dewasa meningkat 3% sebelum pandemi menjadi 14,4% selama pandemi. Sistem mengatakan jika penggunaan game online lebih dari 10 jam dan 3 jam judi online, ada kerentanan untuk menjadi kecanduan. Melalui kasus ini kita tahu bagaimana bahayanya kecanduan digital. Tapi apakah hanya akan timbul masalah baru atau akan ada solusinya? Ternyata ada. Solusi dari masalah ini lebih harus dikerjakan oleh orang tua anak yang mengalami kecanduan digital. Pertama, orang tua harus membuat aturan. Orang tua sebaiknya membuat peraturan bagi anak agar anak bisa hidup lebih teratur. Mengalihkan perhatian anak. Batasi akses penggunaan. Contohnya seperti hanya boleh membuka gadget 5 jam setiap hari atau tidak boleh menggunakan gadget selama waktu makan. Sediakan permainan alternatif. Orang tua menjadi contoh yang baik bagi anak karena anak akan mengikuti perilaku yang dilakukan oleh orang tua. Perbanyak waktu bersama anak. Orang tua sebaiknya melakukan hal ini agar anak ke-distract dari melanjutkan penggunaan teknologi. Selain itu, relasi yang baik antara orang tua dan anak mulai dari meluangkan lebih banyak waktu untuk anak daripada hal-hal lain. Disiplin, konsisten, dan tegas. Dalam melakukan semua yang di atas, orang tua harus disiplin, konsisten, dan tegas. Apakah melalui video ini kalian menjadi lebih tahu tentang dampak negatif teknologi sehingga mau lebih hati-hati? Saya harap begitu. Terima kasih.